Ketika seorang janda kaya yang dulu hidup dalam pelukan kemewahan harus menyaksikan putrinya yang baru berusia 5 tahun bertarung melawan leukemia, tanpa satupun senyuman tersisa di wajah kecilnya, dunia Arista perlahan berubah menjadi penjara sepi yang membekukan hati. Dulu, rumah besar itu dipenuhi tawa, penuh cahaya, penuh kehidupan. Tetapi sejak penyakit kejam itu merenggut keceriaan Kala, setiap sudut rumah terasa seperti bayangan yang terus mengingatkannya pada kehilangan. Arista pernah memiliki segalanya, suami yang mencintainya tanpa syarat, bisnis yang berkembang pesat, dan seorang putri kecil yang lahir dengan senyum selebar matahari. Namun, kebahagiaan itu terasa seperti mimpi yang hanya sebentar singgah dalam hidupnya. 4 tahun lalu, sebuah kecelakaan merenggut nyawa suaminya, meninggalkan Arista terombang-ambing antara kesedihan dan kewajiban sebagai orang tua tunggal. Dan seakan luka itu belum cukup dalam, setahun setelah pemakaman, dokter menjatuhkan vonis yang menghancurkan sisa-sisa kekuatannya. Kayla mengidap leukemia. Sejak hari itu, hidup Arista berubah menjadi rangkaian panjang perawatan, obat-obatan mahal, kemoterapi yang melelahkan, dan malam-malam penuh doa yang tak pernah terjawab. Rambut Kayla rontok, kulitnya memucat seperti kertas, bibirnya membiru, dan tubuh kecilnya terus menggigil setiap kali obat masuk ke aliran darahnya. Setiap muntah darah, setiap tangis tanpa suara, setiap helaan napas yang berat membuat Arista merasa dunia semakin menjauh darinya. Ia berusaha keras menyembunyikan air matanya, tapi anak kecil selalu memiliki cara untuk merasakan apa yang tak pernah diucapkan. Kala sering menyentuh pipi ibunya, seolah ingin mengatakan bahwa ia tahu ibunya terluka. Dan di tengah tekanan batin yang begitu menghimpit, Arista perlahan berubah. Senyumnya lenyap, suaranya menjadi ketus, ia mudah marah bahkan untuk hal-hal yang kecil. Banyak orang mengira Arista sombong, tak berperasaan, atau terlalu keras. Mereka tidak tahu bahwa di balik setiap nada tinggi dan tatapan dingin, ada hati yang sudah terlalu sering dipatahkan oleh nasib. Malam-malam tertentu, ketika rumah besar itu tenggelam dalam keheningan, Arista berjalan menuju kamar Kala. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi wajah pucat putrinya, dan memohon dalam hati agar Tuhan memberi sedikit keajaiban. Boneka, lusuh peninggalan mendiang suaminya selalu digenggam. Kala membuat hati Arista semakin perih setiap kali melihatnya. "Bertahanlah, sayang," bisiknya pelan, suaranya nyaris patah. Namun meski begitu, Arista merasa semakin jauh dari putrinya sendiri. Kedekatan mereka perlahan memudar, digantikan oleh rasa takut kehilangan yang membuat Arista semakin keras pada dunia. Ia membeli peralatan medis paling canggih, mengundang dokter terbaik, dan mempekerjakan perawat khusus. Tetapi semua itu tidak bisa mengisi kekosongan yang semakin melebar di hatinya. Dan pada saat itulah, ketika Arista berusaha mengontrol semua hal, namun justru kehilangan semuanya, takdir tiba-tiba bergerak. Bukan melalui dokter terkenal, bukan melalui obat mahal, tetapi melalui seorang pemuda desa sederhana yang datang hanya sebagai tukang kebun pengganti. Namanya Reno, seorang lelaki muda berpakaian lusuh dengan kotak kayu tua berisi ramuan herbal peninggalan keluarganya. Ia datang tanpa ambisi, tanpa keinginan besar, hanya membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang menyangka, termasuk Arista, bahwa pemuda sederhana itu akan melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh siapapun selama bertahun-tahun, membuat Kayla tersenyum kembali. Senyuman kecil yang kelak akan mengubah hidup mereka bertiga selamanya. Rumah besar bergaya kolonial itu berdiri megah di atas bukit, seolah menjadi simbol kemewahan yang tak bertepi. Pilar-pilarnya menjulang tinggi, halaman depannya ditutupi marmer yang berkilau setiap kali sinar matahari menyentuhnya, dan taman-taman luas yang mengelilingi rumah itu tampak seperti lukisan hidup. Namun, di balik keindahan yang memukau itu, tersimpan kekosongan yang tak pernah bisa diisi oleh harta apapun. Bagi Arista Wicaksana, rumah megah itu tidak lebih dari bangunan sunyi yang memantulkan gema kesepiannya setiap malam. Dulu, suara tawa, langkah kaki kecil, dan sapaan hangat almarhum suaminya menghiasi setiap ruangan. Kini,
Yang tersisa hanya hembusan AC, suara mesin infus di kamar putrinya, dan detak jam dinding yang seolah mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan, sementara kebahagiaan terus menjauh. Ia pernah memiliki hidup yang nyaris sempurna, suami yang mencintainya tanpa syarat, bisnis yang sukses, dan seorang putri kecil bernama Kala yang membawa cahaya ke dalam setiap sudut hidupnya. Saat Kala lahir, Arista merasa Tuhan telah memberinya hadiah terbaik dalam hidup. Senyum anak itu begitu cerah, begitu polos, sampai-sampai Arista percaya. Apapun di dunia ini, bisa ia hadapi selama putrinya ada di sisinya. Namun, hidup seringkali berubah tanpa peringatan. Kecelakaan tragis 4 tahun lalu merenggut nyawa suaminya, meninggalkan Arista sendirian menghadapi badai kesedihan dan tanggung jawab sebagai satu-satunya orang tua. Luka itu sudah cukup menyakitkan, tetapi takdir belum selesai. Setahun setelah pemakaman, dokter memberikan kabar yang menghancurkan. Kayla menderita leukemia. Sejak hari itu, dunia Arista runtuh. Ia berlari dari satu dokter ke dokter lain, menandatangani berbagai formulir perawatan dengan tangan gemetar, dan menyaksikan putrinya menjalani terapi yang tak terbayangkan bagi seorang anak sekecil itu. Rambut Kala perlahan rontok, kulitnya pucat seperti kertas yang lembab, bibirnya membiru karena kekurangan oksigen. Tubuh mungilnya sering menggigil hebat, dan muntah darah menjadi sesuatu yang terlalu sering terjadi hingga Arista kehilangan hitungan. Ada hari-hari ketika Kayla tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ada hari ketika ia hanya bisa tidur berjam-jam karena terlalu lelah menghadapi rasa sakit. Dan ada hari ketika Arista memeluknya diam-diam, memastikan putrinya tidak melihat air mata yang terus jatuh dari mata yang sudah terlalu sering sembab. Tetapi seorang anak tak pernah benar-benar buta terhadap kesedihan seorang ibu. Kayla sering menyentuh pipi Arista dengan tangan kecilnya, seolah ingin berkata, "Mama, aku tahu." Di tengah penderitaan itu, Arista berubah, sikapnya mengeras, senyum hilang dari wajahnya, suaranya menjadi dingin dan ketus, emosi kecil pun bisa memicu kemarahannya. Orang-orang mengira ia sombong dan tak berperasaan, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu hanyalah tembok yang ia bangun untuk melindungi hatinya dari kenyataan yang begitu kejam. Kadang-kadang, pada malam ketika seluruh rumah tertidur, Arista berjalan perlahan menuju kamar Kala. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi wajah pucat putrinya sambil menggenggam boneka, lusuh peninggalan mendiang suaminya. Boneka itu adalah satu-satunya benda yang selalu membuat Arista merasa seolah suaminya masih menjaga mereka. "Bertahanlah, sayang," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tetapi, semakin keras ia berusaha, semakin jauh ia merasa dari putrinya. Arista bekerja tanpa henti, mengundang dokter dari luar negeri, membeli peralatan medis paling canggih, dan mempekerjakan perawat 24 jam. Ia percaya bahwa uang dapat membeli harapan. Namun, justru semakin ia mencoba mengendalikan segalanya, semakin hampa hatinya terasa. Pada pagi itu, pagi yang tampak seperti hari biasa namun ternyata menjadi titik awal perubahan. Arista berdiri di balkon lantai 2, memandangi kesibukan staf yang baru datang. Embun masih menggantung di daun-daun. Angin pelan mengibaskan plastik pembungkus alat medis, dan matahari pagi baru mulai naik. Ia belum tidur semalaman, karena Kayla kembali muntah darah setelah sesi kemoterapi. Saat itulah manajernya, Pak Bagas, datang tergopoh-gopoh sambil membawa seorang pemuda dengan pakaian sederhana. Pemuda itu bukan dokter, bukan perawat, bukan siapa-siapa dari kalangan Arista. Hanya seseorang dari desa kecil yang jauh dari dunia mewahnya. "Bu Arista," ujar Pak Bagas sambil menunduk sopan. "Ini Reno, mulai hari ini menggantikan Pak Wito sebagai tukang kebun." Arista mengangkat alisnya, memandang pemuda itu dari kepala hingga kaki. Reno mengenakan kemeja abu-abu lusuh, celana panjang memudar, dan sandal jepit yang terlalu sederhana untuk rumah semegah itu. Di tangannya ia membawa kotak kayu dengan ukiran tradisional, tampak tua tetapi dijaga dengan hati-hati. Penampilan Reno mungkin tak mencolok, tetapi ada satu hal yang tidak bisa diabaikan: ketenangannya. Senyumnya jernih, matanya teduh,
dan sikapnya penuh hormat tanpa rasa takut. Di saat hidup Arista penuh gejolak, kehadiran Reno datang seperti angin pagi yang tenang. Bahkan sebelum siapapun menyadari bahwa langkah kecilnya itu akan membawa perubahan besar yang tak seorang pun duga. Arista turun ke halaman dengan langkah yang mantap namun dingin. Sebuah sikap yang telah menjadi dinding pertahanannya selama bertahun-tahun. Tatapannya menusuk ketika ia memandang Reno dari dekat. "Kamu Reno?" tanyanya tanpa ekspresi. Suaranya datar seperti angin yang tak berperasaan. Reno menunduk sopan dan menjawab pelan, "Iya, Bu. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan bekerja di sini." Arista kembali menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tidak ada yang istimewa dari penampilan pemuda itu. Ia tidak tampan menurut standar kota besar, tidak bergaya, tidak gagah, bahkan kemeja lusuh yang dipakainya tampak seperti milik seseorang yang baru pulang dari ladang. Di punggungnya tergantung tas kain kumal, sementara kotak kayu kecil di tangannya terlihat seperti benda warisan yang tidak ternilai harganya bagi dirinya sendiri. "Pastikan dia tidak membuat masalah," ujar Arista kepada Pak Bagas tanpa menoleh pada Reno. "Rumah ini bukan tempat untuk orang sembarangan." Kata-kata itu tajam, dingin, dan menusuk seperti bilah tipis yang melukai tanpa darah. Namun, Reno hanya tersenyum kecil, senyuman lembut yang seakan mengatakan bahwa ia sudah terbiasa dipandang rendah. "Saya mengerti, Bu," jawabnya singkat. Tetap sopan meski jelas-jelas direndahkan. Arista hendak berbalik ketika matanya menangkap kotak kayu yang Reno bawa. Bentuknya kuno, dengan ukiran halus yang tampak dibuat tangan, seperti peninggalan keluarga yang dijaga turun-temurun. "Itu apa?" tanyanya tanpa minat, lebih karena rasa curiga daripada ingin tahu. "Ah, ini hanya peninggalan dari ayah saya," jawab Reno pelan. "Isinya ramuan dan alat kecil untuk merawat tanaman." Arista mendengus, suaranya pelan tapi penuh penolakan. "Selama tidak mengganggu pekerjaan, lakukan apa yang kamu mau." Tanpa menunggu jawaban, Arista berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Reno dan Pak Bagas yang saling berpandangan. Pak Bagas menghela napas panjang, seakan memikul beban yang tidak bisa ia jelaskan. "Jangan tersinggung ya, Ren. Nyonya memang begitu kalau sedang stres." Namun Reno hanya tersenyum ringan. Senyuman yang menunjukkan bahwa hatinya tidak mudah tersentuh amarah atau gengsi. "Saya tidak apa-apa, Pak. Orang sebaik apapun bisa menjadi keras bila hidupnya terlalu banyak luka." Jawaban sederhana itu membuat Pak Bagas terdiam sejenak. Ia menatap Reno lebih lama, seolah baru menyadari bahwa pemuda itu memiliki kedalaman yang tidak terlihat dari penampilan luarnya. Reno kemudian berjalan menuju taman belakang, tempat ratusan tanaman mahal berjajar teratur. Ia menyentuh daun-daun yang layu dengan lembut, memeriksa tekstur tanah, menghela napas sejenak. "Indah, tapi tidak bahagia," gumamnya lirih, seolah bisa merasakan sesuatu yang tidak terlihat, seperti taman itu mencerminkan jiwa pemilik rumah. Ia membuka kotak kayu tua itu, mengeluarkan botol kecil berisi cairan hijau lembut. Dengan gerakan halus dan penuh ketelitian, Reno meneteskan ramuan itu di akar tanaman yang terlihat sakit. Setiap gerakannya lembut, seperti sedang menyembuhkan sesuatu yang rapuh, sesuatu yang ia hormati lebih dari pekerjaannya sendiri. Tidak jauh dari sana, dua staf kebersihan melihatnya dan berbisik sinis penuh ejekan. "Itu ramuan kampungan dari desa," ujar salah satu dari mereka sambil tertawa kecil. "Mau bikin tanaman mahal di sini bicara kali ya?" Temannya ikut menertawakan, suara mereka cukup keras untuk didengar Reno. Namun pemuda itu tetap tenang, bahkan tidak menoleh. Ia hanya memandang ke arah jendela besar yang menghadap kamar Kayla. Di balik jendela itu, gadis kecil yang sedang berjuang melawan penyakitnya sering terlihat. Reno belum mengenal keluarga ini. Ia tidak tahu tentang luka Arista, tentang malam-malam penuh tangis, tentang hari-hari ketika hidup terasa terlalu berat untuk dipikul seorang ibu sendirian. Ia bahkan tidak tahu bahwa seorang anak kecil di dalam rumah itu setiap hari berjuang antara hidup dan mati. Namun entah bagaimana, hatinya merasa ia tidak datang ke sini hanya untuk menyapu daun. Seolah ada sesuatu yang menuntunnya, sesuatu yang jauh lebih besar dari pekerjaannya sebagai tukang kebun.
Dan dari langkah kecil itulah, tanpa siapapun sadari, takdir mulai bergerak pelan namun pasti. Mengarah pada pertemuan yang akan mengubah hidup mereka semua, Arista, Kayla, dan Reno selamanya. Pagi itu, halaman belakang terasa lebih sejuk dari biasanya. Embun masih menggantung di ujung daun, memantulkan cahaya matahari yang belum sepenuhnya bangun. Taman itu seperti dunia kecil yang sedang bernapas pelan, menunggu sesuatu yang belum diketahui. Reno menyapu lantai batu dengan langkah yang tenang, tidak terburu-buru, seolah ia menghormati setiap jengkal tanah yang ia sentuh. Ketenangan yang dibawanya membuat suasana rumah besar itu terasa berbeda, lebih hidup, meski tetap penuh kesunyian. Saat ia mendekati pintu kaca besar yang menghubungkan ruang keluarga dengan taman, Reno tiba-tiba berhenti. Matanya menangkap sosok kecil di balik kaca. Seorang anak perempuan duduk diam di kursi roda, tubuhnya kecil dan rapuh, seakan angin saja bisa membuatnya miring. Itu adalah Kayla. Wajahnya pucat seperti selembar kertas yang tak lagi berwarna. Lingkar matanya menghitam karena kelelahan yang tidak seharusnya dialami anak seusianya. Rambutnya yang dulu lebat, kini tinggal helai-helai tipis yang menempel di pipinya karena keringat dingin. Namun, meski sakit telah merenggut begitu banyak dari hidupnya, aura lembut seorang malaikat kecil masih terpancar dari wajahnya. Reno memperhatikan dari jauh. Ia tidak ingin menakutinya. Ada sesuatu dalam tatapan anak itu yang membuat hatinya bergetar. Sesuatu yang lembut, sesuatu yang meminta pengertian tanpa berkata apa-apa. Yang mengejutkan, Kayla menatap balik. Mata kecil itu penuh rasa ingin tahu, meski jelas ada kelelahan yang menyesakkan. Reno menelan ludah pelan. Ia merogoh tas kain lusuh yang selalu ia bawa dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah bunga kertas kecil berwarna merah muda, dilipat dengan teliti, cantik dalam kesederhanaannya. Itu adalah kerajinan yang Reno buat dulu ketika menunggu ibunya dirawat di puskesmas desa, benda kecil yang menyimpan harapan dan kasih sayang yang ia pelajari sejak kecil. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekati pintu kaca itu. Setiap langkah ia buat pelan, seperti takut suara sepatu menyakiti suasana hening. Ketika ia cukup dekat, angin lembut menggerakkan pintu kaca, membuat celah kecil terbuka. Kayla menoleh, matanya membesar sedikit. Bukan takut, bukan menolak, hanya bingung, dan mungkin sedikit penasaran. Reno berjongkok menurunkan tinggi tubuhnya agar sejajar dengan Kayla. Dalam suara selembut bisikan pagi, ia berkata, "Kayla," seakan menyebut sesuatu yang berharga. "Ini bunga kecil untuk Kayla. Reno yang buat." Ia memegang bunga itu dengan dua tangan, seolah bunga kertas itu adalah sesuatu yang sangat rapuh. Ia ingin Kayla menerimanya, tetapi ia juga takut kehadirannya terlalu mendadak. Ada detik-detik hening yang panjang, hanya suara daun bergesekan yang mengisi udara. Kayla tidak bergerak. Reno mulai menarik kembali tangannya, mengira anak itu tidak menyukainya. Namun tiba-tiba, bibir pucat itu bergerak sedikit. Muncul senyuman tipis, sangat kecil, hampir tidak terlihat. Tetapi itu tetap senyuman, senyuman yang sudah bertahun-tahun hilang. Dunia Reno seakan berhenti sejenak. Senyuman itu begitu murni, begitu suci, hingga ia terpaku. "Cantiknya," gumamnya tanpa sadar, suaranya hampir pecah oleh rasa haru. Kayla menggerakkan kursi rodanya maju sedikit. Gerakan kecil, tapi penuh makna. Tangan kecilnya berusaha meraih bunga kertas itu, meski gemetar karena tubuhnya lemah. Reno segera membantu, menuntun jemari mungil itu, hingga bisa menggenggam bunga itu dengan aman. Ketika bunga itu akhirnya berada di tangan Kayla, mata kecilnya berkaca-kaca, bukan karena sakit, tetapi karena rasa hangat yang baru, yang mungkin sudah lama ia lupakan. Di lantai 2, di balik balkon yang teduh, Arista berdiri kaku. Ia melihat semuanya, dari saat Reno mendekati anaknya dengan hati-hati, hingga momen ketika senyum tipis muncul di wajah putrinya. Napas Arista tercekat, tangannya gemetar. Ia menutup mulutnya, tubuhnya tak mampu menahan air mata yang tiba-tiba mendesak keluar. Baginya, senyum itu adalah keajaiban yang hampir mustahil.
Sudah bertahun-tahun ia tidak melihat putrinya tersenyum seperti itu. Perasaan hangat yang lama hilang tiba-tiba muncul kembali di dada Arista. Tetapi bersama itu, datang juga rasa bersalah yang menusuk. Tidak pernah seorang pun, tidak dokter, tidak perawat, tidak dirinya sendiri, berhasil membuat Kayla tersenyum lagi. Namun, pemuda desa itu, hanya dengan sebuah bunga kertas kecil, mampu mengembalikan cahaya yang selama ini hilang. Dan di saat Reno masih tersenyum sederhana di bawah sana, ia sama sekali tidak tahu bahwa momen kecil itu adalah awal dari perubahan besar. Perubahan yang akan mengguncang seluruh hidup Arista dan membuka pintu harapan bagi Kayla. Awal dari takdir yang perlahan mulai menyatukan 3 hati yang terpisah oleh luka, penderitaan, dan kesepian. Keesokan paginya, sinar matahari yang lembut masuk melalui jendela besar ruang keluarga, menciptakan cahaya keemasan yang hangat. Kayla duduk diam di kursi rodanya, memandangi taman belakang sambil menggenggam bunga kertas merah muda yang Reno berikan. Walau wajahnya tidak secerah kemarin, masih ada sisa kehangatan dari senyuman kecil itu. Kehangatan yang membuat ruangan terasa hidup untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Reno berjalan perlahan menuju Kayla. Tidak seperti staf lain yang sering tergesa-gesa, langkah Reno selalu pelan, penuh rasa hormat, seolah ia takut mengganggu ketenangan kecil yang sedang dipeluk rumah itu. Di tangannya, ia membawa kotak kayu tua yang selalu ia jaga, seakan itu adalah harta yang tak ternilai. Ia duduk berlutut di depan Kayla, membuka kotak itu, dan mengeluarkan beberapa botol kecil berisi cairan herbal dengan warna berbeda. Hijau lembut, coklat muda, dan kuning keemasan. Ada aroma alami yang hangat seperti tanah setelah hujan, aroma yang tidak pernah ada di rumah besar itu sebelumnya. Dengan suara lembut yang hampir menyerupai bisikan, Reno berkata, "Kayla, Reno tahu Reno tidak bisa menyembuhkan penyakit besar seperti leukemia. Tapi mungkin Reno bisa membantu supaya rasa sakitnya tidak terlalu berat. Ia tidak berjanji, tidak membual, tidak mengatakan hal-hal indah yang kosong. Ia hanya jujur." Kejujuran itu membuat Kayla menatapnya dengan rasa percaya yang belum pernah ia berikan pada siapapun selama berbulan-bulan. Reno mengambil salah satu botol, membuka tutupnya perlahan, lalu menuangkan sedikit cairan herbal itu ke telapak tangannya. "Ini ramuan keluarga," ucapnya. "Ayahku dulu sering pakai ini untuk orang-orang sakit di desa. Tidak menyembuhkan, tapi membantu tubuh jadi lebih kuat." Ia hendak mengoleskan cairan itu ke telapak tangan Kayla. Sangat perlahan, sangat hati-hati. Seakan sentuhan sedikit saja bisa memecahkan tubuh kecil itu. Namun, sebelum jari Reno menyentuh kulit Kayla, sebuah suara menghentakkan udara. "Berhenti!" Suara itu keras, tajam, dan penuh kemarahan. Arista berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang. Matanya membara penuh kecurigaan dan ketakutan. Langkahnya cepat, seolah ia sedang mengejar seseorang yang hendak mencelakai anaknya. Dalam sekejap, ia berdiri di antara Reno dan Kayla, tubuhnya menjadi perisai penuh emosi. "Apa yang kau lakukan?" Suaranya pecah, menggema di seluruh ruangan. "Kau pikir ramuan kampungan itu bisa menggantikan dokter spesialis? Apa kau mau membunuh anakku?" Kayla tersentak, bahunya mengejang ketakutan. Bunga kertas yang ia genggam hampir jatuh. Wajah kecilnya memucat, bukan karena sakit, tetapi karena ia takut melihat ibunya marah. Reno menunduk, bukan karena takut, tetapi karena ia menghormati perasaan seorang ibu. Dengan suara tenang, ia berkata, "Saya tidak berniat menggantikan dokter, Bu. Saya hanya ingin membantu mengurangi rasa sakitnya." Namun Arista tidak mendengarnya. Amarah menguasai seluruh tubuhnya. "Kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak tahu bagaimana aku berjuang. Leukemia bukan batuk pilek. Kau tidak punya hak menyentuh anakku." Kayla mulai menggigil pelan. Mata kecilnya berair. Reno melihat itu, dan yang ia pikirkan bukan dirinya, bukan kesalahpahaman ini, tetapi rasa takut yang menghancurkan hati seorang anak kecil. Dalam suara lembut yang hampir hilang di udara, Reno berkata pelan, "Maafkan saya, Bu. Saya sama sekali tidak ingin membuat ibu marah."
Arista hendak melanjutkan amarahnya, tetapi Reno berbicara lagi. Kali ini lebih pelan, tetapi jujur hingga menusuk. "Bu, Kayla butuh lebih dari obat." Arista membeku. Napasnya tertahan. Reno menatap Kayla, tatapannya penuh keteduhan dan kasih. "Ia butuh sentuhan hati." Kalimat itu membuat ruangan hening, seolah waktu berhenti. Air mata yang telah lama disembunyikan, Arista mendesak keluar. Kata-kata Reno tidak menghina, tidak merendahkan, justru memeluk sisi paling rapuh dari dirinya. Sisi yang selama ini ia sembunyikan di balik kemewahan, kekerasan, dan dinding ego. Ia tahu Reno benar. Ia tahu bahwa di balik semua perawatan medis paling mahal, satu hal yang hilang dari hidup Kayla adalah sentuhan hangat seorang ibu. Arista menunduk, gengsinya pecah sedikit. Ia berbisik, "Keluar!" Suaranya masih keras tetapi bukan lagi teriakan. Reno mengangguk pelan. "Saya mengerti, Bu. Saya hanya ingin Kayla merasa sedikit lebih baik." Kayla memandang Reno dengan mata penuh kepercayaan. Ia menggerakkan kursi rodanya sedikit ke depan, seolah ingin menahan pemuda itu agar tetap tinggal, tetapi suaranya tidak mampu keluar. Reno menunduk sopan dan berkata lembut, "Sampai nanti, Nak." Dan saat ia berjalan pergi, kehadiran kecil Kayla meraih bunga kertas itu ke dadanya, seolah itu adalah pelindung satu-satunya yang membuat dunia sedikit kurang menyakitkan. Arista melihatnya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya bergetar bukan karena kemarahan, tetapi karena ketakutan akan kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Rumah besar itu mungkin tampak tenang dari luar, tetapi di dalamnya beredar bisik-bisik yang tidak pernah benar-benar diam. Sejak kejadian kemarin, ketika Kayla tersenyum setelah menerima bunga kertas kecil dari Reno, banyak staf rumah mulai membicarakannya di sudut-sudut tersembunyi. Namun, bukan dengan rasa kagum, melainkan dengan hinaan yang dibungkus tawa kecil. Ketika Reno sedang menyiram tanaman di dekat kolam kecil, 2 asisten rumah melintas sambil membawa keranjang cucian. Mereka berpura-pura tak memperhatikan, tetapi bisikan sinis mereka terdengar sangat jelas. "Kau lihat kemarin," bisik salah satu dari mereka, menahan tawa. "Anak desa itu sok pinter sekali. Bawa-bawa botol herbal segala, seolah-olah rumah ini puskesmas." Yang lain menimpali dengan nada mengejek, "Iya, herbal untuk anak leukemia." Tuhan, apa dia pikir dirinya dukun? Lucu sekali. Tawa kecil itu meluncur seperti menggores udara yang tenang. Mereka sengaja cukup keras agar Reno mendengarnya. Tetapi, bukan suara ejekan itu yang membuat Reno terdiam sejenak, melainkan tatapan dari lantai 2. Kayla sedang menatapnya dari balik jendela. Mata kecil itu begitu sendu, begitu lembut, dan entah bagaimana ia tahu Reno sedang disindir. Ada kesedihan yang tidak seharusnya ditanggung seorang anak, namun ia merasakannya. Karena ia telah menemukan seseorang yang membuat dunia kecilnya terasa aman. Reno menghela napas pelan, lalu kembali bekerja. Ia sudah terbiasa dipandang rendah sejak kecil, terbiasa dianggap tidak berarti. Namun, melihat Kayla bersedih karena hinaan itu, itulah hal yang membuat hatinya sedikit perih. Siang itu, Arista memanggil semua staf untuk rapat di ruang makan besar. Ruangan dengan meja panjang dari kayu maple mengkilap, lampu kristal yang menggantung megah, dan lantai marmer putih yang terlalu bersih hingga memantulkan bayangan. Biasanya rapat seperti ini hanya berisi keluhan kecil dari Arista tentang pekerjaan staf yang kurang rapi. Namun hari ini terasa berbeda, tegang, berat, seakan ada badai yang akan pecah kapan saja. Reno berdiri di ujung ruangan, sengaja menjauh agar tidak mencolok. Tatapannya tenang, tetapi jelas ia tahu hari ini bukan hari yang baik. Staf lain mencuri pandang, beberapa menyeringai sinis, seakan menunggu kesempatan untuk menjatuhkannya. Arista duduk di ujung meja, mengetuk meja dengan jarinya. Kebiasaan yang selalu ia lakukan ketika ia sedang marah atau tidak sabar. Ia memandang daftar laporan sebentar, tetapi pandangannya terus beralih ke arah Reno, penuh emosi yang bercampur antara amarah, gengsi, dan sesuatu yang tidak bisa ia akui.
Lihat itu, bisik salah satu staf sambil menyikut temannya. Penyembuh gagal. Mungkin nanti dia bikin ritual, bisik yang lain menahan tawa. Reno diam, tenang. Namun suasana itu menekan, seperti udara yang semakin padat, dan tiba-tiba Arista berdiri. Kursinya bergerak dengan suara keras, membuat semua orang terkejut. Tatapan Arista tajam seperti belati. Kalian semua bicara tentang Reno ya? Suaranya menggema di seluruh ruangan. Ruangan langsung beku. Semua orang mematung, tak berani bergerak, tak berani bernapas. Reno mengangkat kepalanya perlahan, tidak takut, tidak menantang, hanya siap menerima apapun yang akan datang. Arista melangkah maju, tumit sepatunya memantul keras di lantai marmer. Setiap langkah seperti menghentakkan sesuatu di dada semua orang yang hadir. Saya dengar, ujarnya sinis. Kau merasa bisa membantu anakku dengan ramuan kampungan itu? Reno menelan napas, lalu menjawab pelan. Bukan begitu maksud saya, Bu. Tapi itu yang terlihat, potong Arista dengan amarah yang tak terbendung. Kau datang dari desa, bekerja sebagai tukang kebun, lalu berpikir, kau tahu lebih banyak dari dokter spesialis yang saya bayar mahal. Beberapa staf nyaris tertawa keras, tetapi mereka menahannya. Namun, mata mereka penuh kesenangan, seolah mereka sedang menonton drama. Arista memiringkan kepalanya sedikit, nadanya berubah dari marah menjadi meremehkan. Kalau begitu, katanya lambat, setiap kata seperti racun. Bagaimana kalau kita buat taruhan saja? Semua orang langsung terdiam kaget, termasuk Reno. Apa maksud ibu? Tanyanya hati-hati. Arista berdiri hanya 1 meter di hadapannya, tatapannya menusuk sampai ke tulang. Kau percaya diri, bukan? Ia menyilangkan tangan, dagunya terangkat angkuh. Kalau begitu, sembuhkan Kayla dalam 2 bulan. Semua mulut terbuka. Beberapa staf menutup mulut dengan tangan karena terlalu syok. Beberapa nyaris menjatuhkan barang yang mereka pegang. Namun, apa yang keluar dari mulut Arista selanjutnya membuat seluruh ruangan membeku seperti es. Dan kalau kau berhasil, ujarnya dingin, penuh tantangan, aku akan memberi diriku padamu. Jantung semua orang berhenti sejenak. Tidak ada yang berani bernapas. Reno terpaku. Arista menatapnya dengan angkuh, seakan memastikan bahwa semua orang mendengar. Kau mau aku, katanya dengan nada merendahkan. Sembuhkan Kayla dulu. Hening, lama sekali. Reno akhirnya menarik napas, menatap Arista, bukan dengan nafsu, bukan dengan ketertarikan, melainkan dengan kekecewaan yang dalam. Saya tidak butuh apapun dari ibu, ujarnya pelan. Arista tersentak. Reno melanjutkan, kali ini menatap Kayla yang berdiri di ambang pintu sambil menggenggam gaunnya erat-erat, ketakutan. Saya terima tantangannya, ucap Reno, tapi bukan untuk ibu. Ia menunduk sedikit kepada gadis kecil itu. Saya lakukan ini untuk Kayla. Ruangan kembali hening. Dan untuk pertama kalinya, staf rumah besar itu melihat sesuatu yang jauh lebih kuat dari gengsi. Ketulusan yang bisa mengguncang hati siapapun yang menyaksikannya. Sejak tantangan itu terucap, suasana di rumah besar milik Arista berubah total. Bukan menjadi lebih hangat, justru menjadi lebih tegang, seperti ada kabut tipis yang menggantung di udara setiap kali Reno melangkah melewati lorong-lorong panjang rumah itu. Banyak staf diam-diam menunggu ia jatuh. Mereka ingin melihatnya gagal, ingin melihatnya dipermalukan, seolah kegagalan Reno adalah hiburan bagi mereka. Namun Reno tidak tergoyahkan. Ia tetap bekerja dengan hati yang sama, tenang, lembut, dan penuh ketulusan. Fokusnya hanya satu, Kayla. Setiap pagi, ketika embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun, Reno mengetuk perlahan pintu kamar Kayla. Perawat rumah sudah mengenalnya dan membiarkannya masuk selama ia tidak menyentuh alat medis. Di dalam kamar, Kayla biasanya terbaring lemah, wajahnya pucat, dan matanya sedikit bengkak akibat obat-obatan. Tetapi, setiap kali Reno masuk, ada perubahan kecil. Kelopak mata Kayla bergerak, seolah menyadari kehadiran seseorang yang ia percayai sepenuh hati. Reno tersenyum, sebuah senyum lembut yang selalu ia bawa seperti doa. Selamat pagi, nak, ucapnya pelan. Ia selalu memulai dengan pijatan saraf ringan di punggung dan telapak kaki Kayla.
Teknik itu adalah warisan dari ayahnya, metode sederhana dari desa yang membantu meredakan nyeri tanpa obat. Sentuhan Reno tidak pernah menyakitkan, justru memberikan kehangatan yang meresap perlahan ke tubuh kecil Kayla. Awalnya, Kayla meringis. Tubuhnya masih penuh rasa sakit. Namun, seiring hari berlalu, ia mulai terbiasa. Setiap kali Reno memijat titik tertentu, wajahnya yang tadinya tegang perlahan melunak. Rautnya lebih damai, napasnya lebih teratur. "Apa masih sakit?" tanya Reno lembut. Kayla menggeleng pelan. Gerakan kecil itu saja sudah cukup membuat Reno tersenyum. Setelah itu, Reno menyiapkan ramuan herbal ringan, minuman hangat dari daun tertentu yang membantu memperbaiki nafsu makan dan menenangkan perut yang mual karena kemoterapi. Aroma ramuan itu tidak harum seperti obat modern, tetapi memiliki kehangatan yang membuat Kayla merasa nyaman. Suatu hari, seorang perawat mencibir sambil berkata, "Aromanya aneh." Reno tersenyum kecil. Rasa sayang itu memang tidak selalu wangi. Kayla terkikik kecil, suara tawa tipis, tetapi tawa itu tak ternilai. Itu adalah tawa yang sudah berbulan-bulan hilang dari hidup anak kecil itu. Setiap sore, Reno duduk di samping Kayla dan menceritakan kisah-kisah lucu dari desa. Kisah ayam yang jatuh ke sumur, kambing yang tidak mau mandi, dan cerita masa kecilnya yang sederhana namun penuh warna. Ia tidak mengarang drama besar. Ia hanya menghadirkan dunia yang ringan, dunia yang tidak menyakitkan. Dan setiap malam, sebelum pamit, Reno membisikkan doa pendek di telinga Kayla. "Semoga tubuhmu kuat, semoga hatimu kuat, semoga senyummu tidak hilang." Kayla mungkin tidak mengerti semua kata itu, tetapi ia mengerti kasih sayang yang ada di baliknya. Perubahan itu mulai terlihat perlahan, hampir tanpa disadari siapapun. Minggu pertama, Kayla mulai makan sedikit lebih banyak. Minggu kedua, ia jarang muntah darah. Minggu ketiga, ia mulai tertawa tanpa disuruh. Namun perubahan terbesar terjadi tanpa sengaja. Suatu sore, Arista berdiri di balik pintu kamar, memperhatikan Reno mengajari Kayla menggambar bunga sederhana. Kayla memegang krayon dengan tangan yang gemetar, dan Reno membimbingnya perlahan, seolah setiap goresan adalah sesuatu yang suci. "Seperti ini, Kak. Pelan-pelan. Bunga itu harus tumbuh dengan sabar." Kayla tertawa kecil saat garis gambarnya melengkung aneh. Tawa itu, tawa yang sangat Arista rindukan. Tawa yang selama ini ia bayar dengan ratusan juta rupiah untuk terapi yang tidak pernah berhasil. Namun sekarang, hanya dengan kehadiran seorang pemuda desa yang memakai sandal jepit lusuh, tawa itu kembali. Arista tertegun, tubuhnya membeku. Tangannya gemetar, ia menggigit bibir, menahan emosi yang langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Air matanya hampir pecah, tetapi gengsinya masih menahannya. Ia melihat anaknya tertawa, dan ia sadar selama ini, dirinya sendiri tidak mampu memunculkan tawa itu. Tanpa sepatah kata pun, Arista berbalik. Ia berjalan pergi, menyembunyikan wajahnya yang mulai memerah, menyembunyikan mata yang hampir pecah oleh campuran rasa haru dan penyesalan. Hari demi hari berlalu, dan Kayla semakin sering tersenyum. Kayla semakin sering makan, Kayla semakin jarang menangis. Dan yang paling mengejutkan, Kayla kini menunggu Reno setiap pagi. Ketika langkah pemuda itu terdengar dari lorong, Kayla meraih bunga kertas merah muda itu dan menggenggamnya kuat, seolah benda kecil itu adalah jimat keberaniannya. Arista menyaksikan semuanya dari jauh. Ia tidak lagi meledak marah seperti sebelumnya. Tetapi, ia juga tidak berani mengakui sesuatu yang kini memenuhi hatinya. Reno bukan hanya pemuda desa, ia membawa sesuatu yang mahalnya mengalahkan semua obat, semua fasilitas, semua dokter. Ia membawa sentuhan hati, dan 2 bulan yang menentukan itu baru saja dimulai. Malam itu, rumah besar di atas bukit kembali tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan. Lampu-lampu kristal di ruang tengah diredupkan, meninggalkan cahaya lembut yang tidak mampu menyingkirkan suasana gelisah yang melayang-layang. Di kamar Kayla, mesin infus berdetak pelan, seolah menyanyikan lagu sedih
yang tidak pernah berhenti. Arista duduk di tepi ranjang putrinya, mengusap rambut tipis itu dengan hati yang berat. Hari itu, Kayla baru saja menjalani kemoterapi terberat dalam minggu ini. Dokter sudah memperingatkan kemungkinan efek samping, tetapi Arista tidak pernah menduga bahwa akan seburuk ini. Putrinya tampak begitu lemah, napasnya pendek-pendek, seolah setiap hembusan adalah perjuangan besar. "Tidurlah, sayang. Mama di sini," bisik Arista. Suaranya lembut untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tetapi, ketenangan itu hanya bertahan sejenak. Tiba-tiba, tubuh kecil Kayla mulai bergetar hebat. Arista terlonjak panik. "Kak Kayla!" Tubuh itu menggigil seperti sedang diguncang badai dari dalam, dan dalam hitungan detik, darah segar menetes dari hidung Kayla. Merah, pekat, jatuh di pipi pucatnya, dan menodai bantal putih itu. "Ya Tuhan!" Arista menekan tombol pemanggil perawat berkali-kali, hingga jari-jarinya gemetar, namun ia tahu staf medis sedang di bangunan belakang untuk memeriksa stok obat. Tidak ada yang akan datang secepat yang ia butuhkan. Kayla kejang pelan, tangannya mencakar udara, mencari seseorang, mencari sesuatu yang bisa memberinya sedikit rasa aman. "Reno!" Jeritan itu menggema, memecahkan keheningan rumah besar itu, menembus dinding-dinding batu, dan berlari ke halaman belakang. Di luar, Reno sedang membersihkan alat-alat tanam di gudang kecil ketika ia mendengar nama itu diteriakkan dengan suara yang penuh ketakutan. Ia langsung melempar apapun yang ada di tangannya dan berlari secepat kaki membawanya. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup begitu kuat seperti hendak pecah. Tidak ada yang lebih penting dari Kayla. Ia tiba di kamar itu dalam hitungan detik, dan ketika melihat kondisi Kayla, matanya memantulkan kepedihan yang dalam. Tubuh kecil itu menggigil hebat. Darah mengalir tanpa henti, bibirnya membiru. Arista menangis histeris, memeluk tubuh putrinya dengan panik. "Reno, tolong! Aku tidak bisa kehilangan dia. Tolong!" Suara itu pecah, penuh ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Reno berlutut cepat, suaranya tetap tenang, meski situasinya sangat genting. "Ibu, tolong lepaskan sebentar, saya bantu." Tidak biasanya Arista mematuhi Reno, tetapi kali ini, tanpa perdebatan, tanpa gengsi, ia langsung menyerahkan tubuh putrinya. Air matanya terus jatuh, tangannya gemetar. Reno mengangkat Kayla dengan penuh kelembutan, seolah tubuh kecil itu adalah porselen yang bisa pecah kapan saja. Ia tidak takut darah, ia tidak takut resiko. Yang ia takutkan hanyalah kehilangan anak kecil yang telah mencuri hatinya. Dengan ketenangan luar biasa, ia mulai melakukan pijatan saraf khusus. Pijatan yang diajarkan ayahnya, teknik lama dari desa yang diturunkan turun-temurun untuk meredakan serangan kejang dan memperbaiki aliran napas. "Pelan, nak, dengar suara Reno ya." Ia mengatur napasnya sendiri, mengajak tubuh Kayla mengikuti ritme yang lebih stabil. Di sela-sela itu, Reno membacakan doa pendek. Doa yang dulu ia bisikan pada orang-orang desa yang sedang sakit parah. Doa yang bukan mantra, melainkan kalimat untuk menenangkan hati yang sedang berperang. Arista menyaksikan semuanya dengan tubuh gemetar. Ia belum pernah melihat seseorang memegang dan menghibur Kayla sehalus itu. Bahkan dirinya sendiri tidak pernah memeluk putrinya dengan ketulusan sedalam itu. Perlahan, sangat perlahan, getaran di tubuh Kayla mulai mereda. Napasnya lebih teratur, darah berhenti menetes, wajahnya yang tegang mulai terlihat lega meski masih lemah. Reno menarik napas panjang, nyaris seperti seseorang yang baru saja diselamatkan dari tenggelam. "Syukurlah," gumamnya, suaranya nyaris bergetar. Ia memeluk Kayla lebih erat, mengayun tubuh kecil itu dengan lembut seperti seorang ayah yang memeluk anaknya sendiri untuk menenangkan badai yang menjeratnya. Arista terpaku. Di matanya, Reno bukan lagi pemuda desa yang lusuh, ia bukan tukang kebun, bukan orang asing. Ia adalah seseorang yang memegang dunia kecilnya, putrinya, dengan ketulusan yang tidak bisa dibeli oleh uang sebesar apapun. Kayla membuka mata perlahan. Dalam pandangan samar-samar itu, ia mencari seseorang. Dan ketika ia melihat Reno,
Tangan kecilnya terangkat, mencengkeram baju Reno lemah-lemah, seolah tubuhnya sendiri tahu. Hanya orang itu yang bisa membuatnya merasa aman. Arista menutup mulutnya, mencoba menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Dalam momen itu, dinding keangkuhan yang selama ini ia pakai seperti baju besi. Runtuh, hancur, berderai. Dan di antara rasa takut, penyesalan, dan cinta seorang ibu, sebuah pertanyaan menyelinap diam-diam ke hatinya. Kenapa? Kenapa hatiku seperti ini? Malam itu, di kamar yang penuh rasa sakit, dimulailah perubahan yang tidak pernah Arista bayangkan. Perubahan yang perlahan akan menyentuh hidup mereka bertiga, lebih dalam daripada yang pernah mereka sadari. Hari-hari setelah kejadian malam itu berjalan dengan ritme yang berbeda. Rumah besar yang dulu hanya diisi suara mesin infus dan langkah-langkah dingin para staf kini seperti mendapat kehidupan baru. Bukan karena musik atau percakapan, tetapi karena tawa kecil Kayla yang kadang muncul di sela-sela terapi ringan yang dilakukan Reno. Tawa itu lembut, rapuh, namun mampu menggetarkan seluruh isi rumah, seperti cahaya yang menembus tirai tebal kegelapan. Meski tubuhnya tidak selalu kuat, perubahan Kayla terlalu nyata untuk diabaikan. Ia lebih sering membuka mata. Ia lebih cepat merespons suara. Ia mengangkat tangannya, meminta pelukan. Kadang ia menyenderkan kepala di bahu Reno, atau menggenggam jari pemuda itu saat tubuhnya kembali mual. Arista memperhatikan semua itu dari jauh. Ia berdiri di pintu, di ujung lorong, atau di balik kaca kamar. Ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya setiap kali melihat anak itu tersenyum. Hangat, tetapi perih. Manis, tetapi juga menyakitkan. Selama ini, ia terlalu sibuk menjadi ibu yang sempurna di atas kertas, menyediakan dokter terbaik, obat paling mahal, perawat khusus, dan fasilitas canggih. Tapi semua itu tidak mampu menggantikan satu hal yang paling dibutuhkan Kayla, kehadiran seorang ibu. Dan ironisnya, seorang pemuda desa yang datang hanya sebagai tukang kebun telah memberikan hal itu kepada putrinya. Sore itu, cahaya matahari masuk melalui jendela besar kamar Kayla, memantulkan sinar lembut pada rambut tipis gadis kecil itu. Arista duduk di kursi dekat ranjang, memperhatikan putrinya yang sedang menggambar garis-garis acak menggunakan krayon, hadiah dari Reno. Reno sendiri berdiri di pintu, memantau dari kejauhan agar tidak mengganggu momen yang semakin langka antara ibu dan anak. Arista berusaha tersenyum. "Bagus sekali gambarnya, sayang," katanya pelan. Kayla memiringkan kepalanya, seolah sedang berpikir keras. Lalu ia berhenti menggambar. Tangannya meletakkan krayon itu perlahan. Wajahnya menoleh ke arah Arista, kemudian ia mengangkat tangan kecilnya, menarik ujung baju ibunya. Gerakan kecil itu menghentikan napas Arista. Ia menunduk cepat, memegang tangan putrinya dengan kedua tangan. "Ada apa, sayang? Sakit?" tanyanya panik. Kayla menggeleng. Bibirnya bergerak sedikit tanpa suara. Lalu pelan-pelan, suara itu keluar, tipis, lembut, namun begitu jelas hingga dunia seperti berhenti berputar. "Mak!" Arista membeku. Air matanya jatuh seketika, tanpa ada kesempatan untuk menahannya. Ia memeluk Kayla erat. Tubuhnya bergetar hebat. Mama di sini, sayang." Kayla, dengan sisa tenaga yang ia miliki, menyentuh pipi ibunya dan mengusapnya perlahan. Gerakan itu kecil, namun melelehkan seluruh beban yang selama ini Arista pikul. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasakan putrinya kembali ke pelukannya. Kembali memanggilnya sebagai ibu, kembali mengakui kehangatan yang dulu hilang. Di pintu kamar, Reno menyaksikan semuanya dengan hati yang penuh syukur. Ia tidak melangkah masuk, tidak ingin merusak momen itu. Ia hanya tersenyum, senyuman hangat yang mengatakan ia bahagia melihat mereka kembali menemukan hubungan yang hampir hilang. Arista menatap Reno dari pelukan Kayla. Matanya masih basah, pipinya memerah karena tangis. Tetapi yang paling jelas terlihat adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang lembut, sesuatu yang tumbuh dari dalam dirinya. Rasa hormat, kekaguman.
dan ucapan terima kasih yang terlalu besar untuk dikatakan dengan kata-kata. Reno menunduk sedikit dan berbisik, "Terima kasih, Kayla kamu hebat." Lalu ia mundur perlahan, memberikan ruang bagi dua hati yang akhirnya kembali menyatu setelah lama tersesat. Di dalam hati Arista, sesuatu retak lagi. Bukan retak karena patah, tetapi retak karena lapisan ego yang selama ini menutupinya mulai runtuh satu persatu, membuka sisi lembut yang ia pikir telah mati sejak suaminya pergi. Ia sadar, Reno tidak hanya mengubah Kayla, Reno telah mengubah dirinya, dan perubahan itu baru saja dimulai. Hari-hari setelah Kayla memanggil Ma, menjadi titik balik yang perlahan mengubah seluruh kehidupan Arista. Kata kecil itu, 2 huruf saja, telah mengguncang seluruh benteng yang selama ini ia bangun dari kesombongan, kemarahan, dan rasa takut. Kata itu seperti sinar matahari pertama setelah musim hujan panjang, menembus kerasnya hati Arista dan menghangatkan sesuatu yang telah lama membeku. Setiap pagi, Arista kini membangunkan putrinya dengan sentuhan lembut di rambutnya, bukan lagi panggilan datar seperti sebelumnya. Ia membacakan cerita sebelum tidur, bahkan jika suaranya bergetar oleh rasa penyesalan. Ia duduk lebih dekat, menyentuh lebih sering, dan mencoba memahami putrinya lebih dalam. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan karena terlalu terikat oleh rasa takut kehilangan. Kayla merespons perubahan itu dalam cara-cara kecil namun sangat berarti. Ia sering mengangkat tangannya meminta digendong. Ia menyandarkan kepala lemah itu di bahu Arista ketika merasa tidak nyaman. Ia memegang jari ibunya setiap kali rasa sakit di tubuhnya datang tanpa peringatan. Arista merasakan setiap sentuhan itu seperti obat yang mengembalikan bagian-bagian dirinya yang dulu hilang. Namun, ada sesuatu yang membuat perubahan ini terasa pahit dan manis pada saat yang sama. Arista mulai menyadari bahwa semua ini terjadi karena satu orang, Reno. Pemuda desa yang datang tanpa niat apapun selain bekerja sebagai tukang kebun, telah melakukan sesuatu yang tidak pernah berhasil ia lakukan meskipun ia mengerahkan dokter terbaik dan membayar perawatan termahal. Reno, dengan ketulusan dan kesederhanaannya, telah mengembalikan hati seorang anak kecil. Dan bagi Arista, itu adalah kenyataan yang sulit diterima karena berarti mengakui kelemahan yang selama ini ia sembunyikan. Ada hari-hari ketika Kayla menangis mencari Reno, terutama saat rasa sakitnya kambuh. Ada saat-saat ketika Kayla tidak mau makan, kecuali Reno yang menyuapi. Setiap kali itu terjadi, dada Arista terasa sesak. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, kalah oleh seorang pemuda yang tidak memiliki apa-apa selain kebaikan hati. Namun kali ini, Arista tidak marah seperti sebelumnya. Ia tidak lagi meledak, tidak mengusir Reno, tidak menganggapnya rendah. Sebaliknya, ia lebih sering diam, lebih sering memendam perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia berdiri di pintu kamar Kayla, melihat Reno dan putrinya dari jauh. Kadang ia memegang dadanya, merasakan sesuatu yang berdebar, rasa bersalah bercampur rasa kagum yang tumbuh diam-diam. Suatu malam, ketika Kayla tertidur dalam efek obat, Arista masuk ke kamar mandi dengan lampu redup. Ia duduk di lantai, bersandar pada dinding dingin. Tanpa bisa menahan diri lagi, ia menangis. Bukan seperti tangis ketika suaminya meninggal, bukan seperti tangis kemarahan, tetapi tangis seorang ibu yang akhirnya menyadari betapa besar kesalahannya. "Aku ini ibu macam apa?" bisiknya di antara sesenggukan. "Aku terlalu sibuk menjadi batu, terlalu sibuk menahan luka, sampai aku lupa bahwa Kayla butuh hati." Air matanya jatuh tak henti-hentinya. Ia merasa seluruh hidupnya runtuh di hadapan kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan perannya sebagai ibu, bukan karena takdir, tetapi karena dirinya sendiri. Dan bahwa pemuda desa yang sederhana itu justru hadir untuk mengembalikan apa yang ia hilangkan. Di luar kamar mandi, tepat di balik pintu, Reno sedang menata peralatan herbal yang ia bawa siang tadi. Ia mendengar tangisan itu, tangisan patah hati, tangisan penyesalan, tangisan seseorang yang sedang belajar menjadi manusia kembali. Ia berdiri diam, tidak mengetuk pintu, tidak menawarkan bantuan.
Ia hanya menutup mata dan berbisik dalam hati, semoga ibu diberi kekuatan, semoga perubahan ini tidak berhenti. Karena ia tahu, retakan di hati Arista akhirnya terbuka. Bukan retakan yang menghancurkan, tetapi retakan yang memungkinkan cahaya masuk, retakan yang membuat seseorang akhirnya bisa melihat kebenaran yang selama ini tertutup oleh keangkuhan. Dan malam itu, tanpa siapapun sadari, perjalanan perubahan Arista benar-benar dimulai. Perjalanan yang akan menuntunnya kembali pada hal-hal yang selama ini ia lupakan. Kehangatan, cinta, dan kekuatan seorang ibu yang utuh. Perjalanan yang juga secara perlahan akan membawa dirinya kepada Reno, bukan sebagai utang budi, bukan sebagai balas jasa, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya memahami arti ketulusan. Perubahan itu masih panjang, dan kisah mereka belum selesai. 2 bulan hampir berlalu sejak tantangan itu terucap. 2 bulan yang terasa seperti perjalanan panjang di antara hidup dan mati, harapan dan keputusasaan, gengsi dan ketulusan. Arista menghitung hari dengan gelisah, selalu takut sesuatu buruk akan terjadi kapan saja. Reno menghitung hari dengan doa yang keluar dari hati yang bersih, tanpa pamrih. Dan Kayla, gadis kecil yang selama ini bertahan dengan sisa kekuatannya, menghitung hari dengan tawa kecil yang perlahan kembali mewarnai hidupnya. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui tirai tipis kamar Kayla. Sinar keemasan jatuh di pipi kecilnya yang lembut, membuatnya tampak seperti malaikat kecil yang sedang diselamatkan dari mimpi buruk. Kayla baru saja bangun setelah tidur yang panjang, tidur yang tidak lagi ditemani tangis, tidak lagi dibebani mual hebat, tidak lagi terasa seperti pertarungan antara tubuh dan rasa sakit. Arista duduk di samping ranjangnya, membenarkan selimut, memandang wajah kecil itu dengan campuran haru dan kecemasan. Walau ia tahu Kayla membaik, ketakutan kehilangan tetap mengintai di sudut hatinya. Ketakutan yang tidak pernah benar-benar pergi sejak hari dokter mengumumkan vonis itu. "Selamat pagi, sayang," ucap Arista pelan, membelai rambut Kayla. Sentuhan itu lembut, bukan lagi sentuhan canggung seperti dulu. Kayla membuka mata perlahan. Ia menatap Arista, dan tiba-tiba tangannya terulur menyentuh pipi ibunya. Arista mengira Kayla hanya ingin perhatian seperti biasanya. Namun, ketika bibir kecil itu bergerak, dunia seolah berhenti berputar. Pertama, suara itu keluar tanpa bunyi. Lalu perlahan sekali, suara sebening embun pagi terdengar dari bibir pucat itu. "Mama!" Arista membeku. Dadanya terasa seperti diremas. Air mata jatuh tanpa ditahan, membasahi tangan kecil yang masih menyentuh pipinya. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Kayla menarik sedikit baju ibunya dan mengucapkan sesuatu yang membuat seluruh tubuh Arista gemetar. "Mama, sayang Mama." Arista menutup mulutnya, menangis dengan seluruh perasaannya. Ia memeluk Kayla erat sekali, seolah takut suara itu akan menghilang jika ia terlalu lambat merespons. "Ya Tuhan, Kayla, Mama juga sayang kamu. Mama sayang sekali." Kayla tersenyum. Senyum penuh. Senyum yang dulu hilang ketika kemoterapi merampas keceriaan masa kecilnya. Di pintu kamar, Reno berdiri dengan mangkuk ramuan hangat di tangannya. Ketika mendengar suara Kayla memanggil ibunya, ia hampir menjatuhkan mangkuk itu. Matanya membesar, bukan karena terkejut, tetapi karena rasa syukur yang meluap dalam dadanya. Ia tidak bersorak, tidak menangis, namun senyum di wajahnya lebih hangat dari matahari pagi. Arista melihat Reno. Dari pelukan Kayla, ia menatap pemuda desa itu seperti seseorang yang baru menemukan cahaya setelah lama hidup dalam kegelapan. Dalam sekejap, ia sadar, perkataan Reno dulu benar. Kayla tidak hanya butuh obat, ia butuh sentuhan hati. Ia butuh kasih sayang yang selama ini Arista sembunyikan karena ketakutan dan rasa bersalah. Arista memeluk Kayla sekali lagi, kemudian berdiri. Ia berjalan dengan langkah cepat, nyaris berlari, ke arah Reno yang berdiri terpaku di ambang pintu. Nafasnya terputus-putus, wajahnya masih basah oleh air mata. Tanpa pikir panjang,
Arista memegang kedua tangan Reno, dua tangan yang dulu dianggapnya terlalu lusuh, terlalu biasa, namun kini terasa seperti tangan yang telah menyelamatkan seluruh hidupnya. Aku, suaranya bergetar, hampir patah. Aku menepati janjiku. Reno terkejut. Ia mengerjapkan mata, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Arista menatapnya dengan mata basah, tanpa gengsi, tanpa topeng, tanpa dinding. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengakui seseorang bukan karena kedudukan, tetapi karena ketulusan. Reno, aku siap menikah denganmu. Ruangan itu langsung hening, sangat hening, seolah udara membeku sesaat. Beberapa staf yang lewat terpaku. Ada yang menjatuhkan nampan minuman. Ada yang menutup mulut sambil menahan teriakan kaget. Tidak satupun dari mereka pernah membayangkan wanita angkuh yang dulu memandang Reno sebelah mata, kini mengucapkan hal yang sedemikian besar, sedemikian jujur. Reno membeku. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandang Arista. Wajah wanita yang selama 2 bulan terakhir berubah perlahan dari batu menjadi manusia yang penuh kehangatan dan luka. Namun, jawaban Reno tidak keluar. Tidak sekarang, belum. Ia menatap Arista lama, tatapannya tidak menyombongkan diri, tetapi penuh kedalaman yang sulit dijelaskan. Lalu perlahan, sangat perlahan, ia menarik kembali tangannya. Jawaban itu akan datang nanti. Dan itu bukan jawaban yang Arista bayangkan. Ketika Arista mengucapkan kata-kata itu, kata yang bahkan ia sendiri tidak pernah bayangkan akan keluar dari bibirnya, semua udara di rumah besar itu seperti berhenti bergerak. Setiap staf yang kebetulan berada di dekat koridor langsung membeku. Mereka saling menatap, seolah dunia yang mereka kenal selama ini telah terbalik. Reno, pemuda desa yang dulu dipandang rendah, kini berdiri sebagai seseorang yang telah mengubah segalanya. Arista masih menggenggam tangan Reno, begitu erat seakan takut pemuda itu menghilang jika ia melepaskan. Air matanya menetes, tidak lagi ia pedulikan apakah orang lain melihatnya penuh emosi seperti itu. Ia tidak peduli lagi tentang gengsi, tentang status, atau tentang pendapat siapapun di rumah itu. Reno, kau telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan siapapun. Kau membuat Kayla tersenyum. Kau membuatnya bicara. Suara Arista pecah lagi, tubuhnya bergetar. Kau menyembuhkan hatiku. Reno menatapnya, dan dalam tatapannya tidak ada kebanggaan. Tidak ada rasa menang, tidak ada kesombongan. Yang ada hanya kelembutan dan ketulusan yang begitu dalam. Sesuatu yang membuat Arista sadar bahwa laki-laki yang berdiri di depannya bukan hanya tukang kebun, dia adalah seseorang yang membawa cahaya. Dengan pelan, Reno melepaskan kedua tangan Arista. Gerakannya lembut, tetapi tegas, dan hal itu membuat Arista terdiam. Hatinya terhenti sejenak, seakan kata-kata selanjutnya dari Reno akan menentukan arah hidupnya. Dengan suara lembut yang nyaris seperti angin malam, Reno berkata, "Ibu, saya tidak ingin ibu menikah karena janji." Arista mengangkat wajahnya, matanya melebar. "Tapi aku..." Reno menggeleng pelan, senyumnya penuh kedewasaan yang tidak dimiliki banyak pria seusianya. "Saya hanya ingin Kayla bahagia. Saya ingin dia tersenyum setiap hari. Saya ingin dia dikelilingi cinta, bukan tekanan, bukan karena tantangan." Kata-kata itu menghantam hati Arista lebih kuat dari teriakan apapun. Dia terbiasa diperintah, dihormati, ditakuti, tetapi tidak pernah ada yang berani mengingatkannya dengan cara serendah hati itu. "Dan saya ingin ibu," lanjut Reno lembut, "belajar bahwa semua orang, siapapun itu, pantas dihargai." Arista menutup mulutnya, mencoba menahan air mata yang kembali jatuh. Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi begitu jujur hingga merobek sisa-sisa ego yang masih ia pegang erat. "Aku..." Suaranya pecah. "Aku tidak tahu harus berkata apa." Reno tersenyum, senyum yang bahkan bisa menenangkan badai. "Saya tidak melakukan semua ini untuk mendapatkan ibu, atau untuk mendapatkan hadiah, atau untuk memenangkan taruhan." Ia menatap pintu kamar Kayla, lalu kembali menatap Arista. "Saya melakukan semua ini untuk Kayla."
untuk melihat dia hidup, untuk mendengar dia tertawa seperti anak-anak lain. Arista menangis lagi, kali ini lebih dalam, lebih tulus. Aku terlalu keras, terlalu sombong. Aku gagal menjadi ibu yang benar. Reno menggeleng. Tidak ada orang yang sempurna, Bu. Kita semua belajar. Kita semua bisa berubah. Arista mengusap air matanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Tapi aku merasa aku tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Reno menatapnya penuh kasih, lalu berkata pelan, kalimat yang seperti mengobati luka bertahun-tahun di hati Arista. Ibu pantas. Kayla butuh ibu, dan ibu sudah mulai berubah. Itu yang paling penting. Arista menutup mulutnya, menahan isak. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia menerima kelemahan dirinya. Ia menerima bahwa ia pernah salah, dan bahwa itu tidak apa-apa. Reno menarik napas. Saya tidak menolak ibu sebagai pribadi, katanya lembut. Tapi pernikahan tidak boleh lahir dari tantangan, tidak boleh dari rasa balas budi. Pernikahan harus lahir dari dua hati yang sama-sama sembuh. Arista menunduk seperti seorang anak kecil yang sedang ditegur dengan cara yang paling baik di dunia. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan menjadi ibu yang lebih baik. Dan jika nanti kita masih bertemu dan semuanya bukan karena tantangan, ia tidak melanjutkan. Tapi Reno mengerti. Saya mengerti, Bu. Di luar kamar, staf-staf rumah besar itu tidak lagi berbisik. Mereka tidak lagi tertawa sinis. Mereka menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Arista Wicaksana bukan lagi wanita dingin tanpa hati. Ia adalah manusia yang sedang belajar mencintai kembali. Dan Reno, pemuda desa sederhana, bukan lagi sosok yang diremehkan. Ia adalah seseorang yang telah mengubah dua hati sekaligus. Hati Arista dan hati kecil Kayla. Dengan penolakan yang paling lembut, Reno tidak menjauhkan mereka. Ia justru memberikan mereka kesempatan untuk sembuh. Dan itu adalah hadiah terbesar dari semua hadiah yang pernah ada. Rumah besar itu terbangun dalam keheningan yang aneh di pagi berikutnya. Tidak ada suara langkah Reno di taman. Tidak ada ketukan pelan di pintu kamar Kayla. Tidak ada senyum hangat yang biasa muncul dengan ramuan herbal dan cerita-cerita lucu dari desa. Seolah-olah seseorang telah mencabut cahaya yang selama ini menerangi sudut-sudut rumah itu. Arista baru menyadarinya ketika ia membuka tirai dan melihat taman belakang. Biasanya, taman itu sudah rapi setiap pagi, daun-daun kering sudah disapu, bunga-bunga sudah disiram. Tapi hari ini, semua terlihat diam. Embun masih menempel di daun, tidak ada bekas pijakan sepatu, tidak ada jejak tangan Reno di tanah. Reno, panggilnya dari teras, tidak ada jawaban. Arista melangkah cepat menuju taman. Jantungnya berdegup aneh, campuran cemas dan takut yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memeriksa gudang kecil tempat Reno biasa menyimpan alat-alatnya. Kosong. Hanya ada aroma samar minyak kayu putih dan tanah basah. Tas lusuh yang biasa Reno bawa tidak ada. Sesuatu di dalam dada Arista terasa runtuh. Ketika ia kembali masuk ke rumah, seorang perawat menghampirinya sambil membawa sesuatu. Kotak kayu kecil milik Reno. Bu, ini ditemukan di meja sebelah ranjang Kayla. Arista memegang kotak itu dengan tangan gemetar. Kotak itu terasa lebih berat, bukan karena isinya, tapi karena maknanya. Ia membuka perlahan, berharap menemukan ramuan atau alat pijat seperti biasa. Tapi tidak ada apapun, kecuali selembar surat terlipat rapi dengan tulisan tangan Reno di sampulnya. Untuk Ibu Arista. Arista merasakan tenggorokannya mengencang. Ia membuka lipatan kertas itu dengan hati-hati, seolah surat itu adalah sesuatu yang mudah robek, seperti hatinya sendiri. Di dalamnya tertulis, "Terima kasih sudah membiarkan saya membantu Kayla. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan melihat senyumnya, dan terima kasih karena Ibu sudah membuka hati, meski awalnya dengan paksa. Ibu, saya hanyalah orang biasa. Saya datang dari desa. Saya tidak punya apa-apa. Tapi ada satu hal yang ayah saya ajarkan. Kerendahan hati adalah obat terbaik yang tidak dijual dimanapun.
Ibu sudah membuktikan itu. Ibu berubah bukan karena saya, tapi karena cinta ibu pada Kayla lebih kuat dari rasa takut dan kesombongan. Jagalah hatimu, dan jagalah Kayla dengan kasih, bukan dengan rasa bersalah. Jika Tuhan mengizinkan, kita akan bertemu lagi di waktu yang lebih baik dengan hati yang lebih tenang. Reno. Arista menutup surat itu dengan kedua tangan, lututnya melemah. Ia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Menangis sekeras yang ia tahan selama bertahun-tahun. Bukan tangis putus asa, melainkan tangis seseorang yang akhirnya mengerti. Reno tidak pergi untuk melukai. Ia pergi agar Arista benar-benar belajar berdiri, bukan bergantung pada ketulusan orang lain. Ia menangis memeluk surat itu, seolah memeluk seseorang yang telah mengajarinya arti menjadi manusia lagi. Ia menangis untuk masa lalu, untuk amarahnya, untuk egonya, untuk rasa takutnya, dan untuk cinta yang diam-diam tumbuh tanpa ia sadari. Sejak hari itu, Arista berubah, tidak dalam sehari, tidak dalam seminggu, tetapi perlahan seperti bunga yang mekar pelan-pelan setelah musim dingin panjang. Ia lebih lembut kepada staf, lebih sabar dengan Kayla, lebih jujur kepada dirinya sendiri. Ia mulai tertawa untuk hal-hal kecil. Tidak lagi berteriak pada perawat. Tidak lagi mengurung diri dalam ketakutan. Yang paling terlihat berubah adalah bagaimana ia memeluk Kayla setiap hari. Setiap kali Kayla kesakitan, Arista bukan lagi berdiri kaku sambil memanggil dokter. Ia memegang tangan putrinya, memeluknya, membisikkan kata-kata hangat yang dulu ia lupakan. Ia merawat taman sendiri, menggunakan cara-cara yang ia pelajari diam-diam dari Reno, pijatan tanah ringan, air campuran daun, dan ketulusan. Reno tidak ada di sana untuk menyaksikan semua itu, namun kehadirannya tetap ada. Dalam setiap senyuman Kayla, dalam setiap helaan napas lega di malam hari, dalam setiap doa sebelum tidur. Setiap malam, setelah Kayla terlelap, Arista berdiri di balkon memandangi taman yang kini ia rawat sendiri. Angin malam menyapu wajahnya, lembut seperti tangan yang dulu mengajarinya arti ketulusan. Ia menggenggam surat Reno yang mulai lusuh karena sering ia baca ulang. "Reno," bisiknya pelan. "Entah kau di mana sekarang, aku berharap suatu hari kau kembali. Bukan karena janji, bukan karena hutang, tapi karena sesuatu yang tumbuh tanpa aku sadari." Ia memejamkan mata, dan dalam keheningan malam itu, Arista merasakan sesuatu yang hangat memenuhi dadanya. Harapan bahwa suatu hari, ketika waktu sudah sembuh, ketika hati sudah pulih, pemuda desa itu akan kembali, bukan sebagai pekerja, bukan sebagai penantang, bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai seseorang yang datang membawa cahaya untuk hati yang pernah gelap begitu lama. Dan cerita mereka mungkin belum berakhir, hanya menunggu bab berikutnya.